provokatif. Belum tentu bersangkutan sudah mengalami sehat secara utuh. Kesehatan tidak hanya sekedar masalah fisik, namun juga kesehatan jiwa, sosial, dan mental. Oke. Nah, Ibu ingin menjelaskan pada pagi hari ini bagaimana kita sebagai gereja harus peduli kepada sesama yang sakit. Nah, sakit di sini, Nak, tidak hanya sebenarnya secara fisik, ya. Nah, ketika kita sakit secara fisik, apakah pikiran kita juga terganggu? Ya, contohnya khawatir kan? Kemudian juga mental kita terganggu. Bahkan dikatakan spiritual kita pun bisa terganggu. Nah, jika seorang jemaat dalam gereja sakit, tentu dia misalnya gereja nggak peduli, dia merasa tidak diperhatikan, ya, tidak dipedulikan, sehingga mental dan jiwanya pun bisa terganggu dan merasa bahwa Tuhan itu tidak baik di dalam kehidupannya, ya. Nah, sebagai gereja kita harus menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang sakit, karena inti dari kekristenan adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasih Tuhan, makanya kita bisa ada sampai hari ini. Karena kasih Tuhan, gereja bisa ada. Oleh karena itu kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama, ya. Bukan hanya ketika dalam suka, tetapi dalam keadaan sakit pun teman kita, saudara kita, teman satu gereja, kita pun harus menunjukkan kepedulian itu kepada mereka, supaya kerohaniannya pun tetap terjaga, dia merasa diperhatikan. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang luar biasa, mengapa kita harus peduli terhadap sesama kita yang sakit, yaitu dari Kristus sebagai gembala. Nah, kita lihat ya, dalam Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa menyaksikan kepedulian Allah terhadap umatnya, khususnya yang membutuhkan pertolongannya. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sering diungkapkan Allah sebagai gembala. Nah, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala yang baik. Daud menggambarkan Tuhan itu sebagai gembala yang baik, yang memimpin, memelihara, mengasuh domba-dombanya. Nah, tujuan Tuhan memelihara domba-dombanya, memelihara kita umatnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga dikatakan secara relasi sosial, kemudian psikis, halaman 111 paling akhir bawah, dan spiritual. Jadi harus ada keseimbangan antara fisik, sosial, psikologi, dan spiritual. Nah, inilah yang ingin diperbaiki Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan halaman berikutnya. Di dalam Yeskiel 34, Allah sebagai gembala menyerahkan tugas penggembalaan kepada para pemimpin Israel, tetapi mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu dia memberikan gembala yang lain untuk menggembalakan domba-domba miliknya. Gembala tersebut akan melepaskan para domba dari tangan para penjahat, melindungi, mengasihinya, bahkan dia mengorbankan dirinya bagi mereka. Nubuat perjanjian lama digenapi oleh kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang juga disebut sebagai gembala. Nah, dari Kristus inilah kita belajar untuk peduli terhadap orang lain, peduli terhadap orang yang sakit. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya selama berapa tahun? 3 tahun. Dia memulai pelayanannya usia 30 tahun, berakhir sampai usia 33 tahun setengah. Ya, dari 3 tahun sampai 3 tahun setengah Tuhan
melayani di dunia. Nah, salah satu pelayanan yang dilakukan Tuhan adalah menyembuhkan orang sakit. Ya, ada berbagai cara yang dilakukan Tuhan dalam menyembuhkan orang sakit. Itu di dalam halaman 112 paragraf ketiga, ya. Misalnya dengan mengusir roh jahat sebagai sumber penyakit. Kemudian membuat mukjizat dengan mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang buta, ya. Nah, di sini kita boleh melihat ada berbagai strategi Tuhan dalam menyembuhkan orang sakit. Yang pertama tadi mengusir roh jahat. Ketika Yesus melewati daerah Gerasa, dia melihat seorang yang sangat kesakitan, seorang yang sangat menderita karena ada roh jahat di dalam tubuhnya. Apa yang dilakukan Tuhan? Mengusir roh jahat itu sehingga roh jahat itu pun keluar. Kemana perginya roh jahat itu? Ke tubuh hewan, babi-babi yang ada di situ. Ada ribuan babi mati terjun ke jurang karena roh jahat itu sudah keluar dari orang yang sakit jiwa tadi. Orang yang sakit tadi. Nah, itu salah satu strategi yang digunakan oleh Tuhan. Kemudian yang berikutnya dia mengoleskan tanah untuk menyembuhkan mata orang buta. Ada orang buta, dia ingin disembuhkan oleh Tuhan. Yang dilakukan Tuhan adalah dia mengambil, ya, mengoleskan tanah, ya, dengan air ludahnya, kemudian dioleskan ke mata orang buta tersebut. Ketika dioleskan sekali, belum sembuh, ya, belum bisa dia melihat. Sampai dioleskan Tuhan lagi, kemudian dia baru bisa melihat. Artinya terkadang kesembuhan itu tidak terjadi langsung instan, tidak. Tetapi kesembuhan itu melalui proses, ya. Jadi strategi yang digunakan oleh Tuhan ada beraneka ragam untuk menyembuhkan orang sakit. Nah, di sini Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa Dia tidak hanya menyembuhkan orang itu secara fisik, tetapi Dia juga ingin memulihkan kerohanian orang tersebut. Ya, relasi hubungan dengan sesama pun ingin dipulihkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang sakit kusta, Dia katakan, pergilah, tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam. Kalau orang kusta, nak, itu nggak bisa bertemu dengan orang ramai. Biasanya diasingkan atau tinggal di daerah-daerah yang sepi, di hutan, atau dibuat rumahnya tersendiri. Tapi ketika Tuhan menyembuhkan orang kusta ini, Tuhan katakan, tunjukkanlah dirimu kepada imam. Imam ini menunjukkan Tuhan ingin memulihkan relasi sosialnya, ya, hubungan kemasyarakatannya dengan lingkungan sekitar. Orang yang semula tadi dikucilkan, akhirnya setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa bergabung dengan orang ramai, ya. Kemudian Tuhan ingin memulihkan kerohaniannya, bahwa dengan kesembuhan itu dia bisa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kira-kira kalau kamu sembuh, apakah kamu mengucap syukur kepada Tuhan? Iya. Jangan gunakan kesembuhan itu untuk semakin jauh dengan Tuhan, ya. Untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, oleh Alkitab kepada kita, bahwa kita harus melihat, kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus sebagai gembala yang baik, ya. Oke, nak. Nah, sekarang coba kita melihat di dalam halaman 113. Nah, kegiatan 2.